Terima kasih masih bersama Profesor Amin. Prof, menurut Prof ini akan bertambah terus atau? Yang awal-awalnya itu kita lihat pertambahan itu dari 2 menjadi 4 itu memang semuanya masih klaster yang pertama. Artinya mereka yang memang pernah kontak dengan kasus indeks, artinya orang 1 dan 2. Dan dari satu sisi kita melihat pertambahan itu sebetulnya sebagai tanda keberhasilan tim kesehatan untuk melakukan kontak tracing. Orang-orang yang pernah terpapar itu memang harus kejar. Dan dengan ditemukan itu otomatis jumlahnya akan bertambah. Jadi kita lihat dari 2 naik 4, jadi 6 ya. Itu masih dianggap semuanya klaster yang pertama dan ditemukan. Nah, yang belakangan dengan pertambahan beberapa dari luar, imported cases dari ABK dan sebagainya, itu tentu sesuatu yang juga sebetulnya kita bisa anggap sebagai hal positif karena kita bisa menemukan kasus itu. Ya, kalau kita bayangkan kalau itu tidak ditemukan, terus beredar di masyarakat, itu juga menjadi lebih bahaya. Tetapi ada satu kasus terakhir yang belum diketahui sumbernya. Itu yang sebenarnya kita perlu awasi dengan baik. Yang sudah sakit positif tapi belum diketahui sumbernya. Ya, walaupun kita berharap sih ya dengan diwawancarai dengan lebih mendalam, biasanya akan diketahui sebetulnya. Karena banyak sekali orang-orang yang kemudian diketahui positif, mereka tidak 100% terbuka, sehingga tidak menceritakan semuanya, saya pernah kemana, ya, jadi kontaknya memang sampai saat ini belum diketahui. Tapi saya yakin dalam waktu dekat kita bisa tahu dia tertularnya di mana. Artinya ada potensi banyak yang sudah tertular, tapi satu mereka belum tahu, atau yang kedua ya mereka sakit tapi tidak mau periksakan diri ke dokter. Betul, jadi yang berkontak dengan kasus 1-2 pun itu saya yakin tidak hanya 2 atau 4 orang, ada berapa orang kan. Nah, itu yang sedang dilacak. Memang tidak terlalu mudah sih, karena tidak semua tamu misalnya dalam satu restoran atau klub itu terdaftar kan. Nah, jadi ada beberapa belas pun itu mesti dilacak kembali agar mereka cepat. Nah, itu diharapkan partisipasi masyarakat. Kalau mereka memang mengetahui sudah pernah kontak dengan orang yang sudah diketahui positif, harusnya mereka datang sukarela melaporkan, walaupun tidak ada gejala, ya, karena kita tahu itu bisa berpotensi menjadi sumber. Nah, kalau itu semua bisa identifikasi dan dilakukan pengendalian pembatasan ruang geraknya, kita harapkan local transmission itu akan berkurang. Ya, kalau yang imported case kan sekali lagi itu masih mungkin berdatang, tapi kita harus punya kemampuan untuk mendeteksi yang kasus-kasus import itu supaya tidak berkeliaran. Ya, kita sekarang dalam 1 minggu memang sudah naiknya memang cukup dibanding dengan pertama ya, dari 2 tiba-tiba minggu berikutnya sudah menjadi 34, memang ada kecenderungan naik, tetapi alhamdulillah tidak seperti negara-negara lain ya, Italia atau Iran. Hanya saja kita tentu tidak bisa bersantai-santai ini. Ada kritik, Prof. Ini pemerintah terlalu overconfidence, tidak deteksi secara masif, menganggap sepele, sehingga sebenarnya banyak yang kena tapi tidak terdeteksi nih, Prof. Di satu sisi kalau kita bandingkan tentu dengan apa yang dilakukan di Cina misalnya, karena mereka menganggap seluruh kota atau seluruh negara barangkali dianggap sudah terinfeksi, tanda petik, maka mereka secara berkala mengadakan survei, active surveillance dengan mengambil sampel secara random, tapi orang-orang yang tidak ada gejala pun akan diambil. Ya, diambil, makanya ribuan yang diuji. Dan itu mereka harus ke rumah sakit atau didatangi? Didatangi oleh petugas dan mendapatkan 0,14% positif dari yang sehat itu kan. Nah, jadi kalau dari sekian ribu 0,14 juga ya ada beberapa orang berarti kan ya. Nah,
Di Indonesia tentu belum perlu seperti itu Kenapa belum perlu, Prof? karena saat ini kita belum menganggap seluruh negara itu kena. Ya, artinya kita reka masih isolated di Jakarta lah gitu ya. Karena daerah-daerah belum ada laporan. Jadi Kan ada Bali sudah, kan yang meninggal kan di Bali itu, Prof. Ya, tapi masih belum ada terus kemudian kasus yang berikutnya gitu ya, laporan. Nah, kalau kita bisa mengendalikan itu, maka kita harapkan kita tidak perlu mencapai puncak seperti di Cina. Di Cina kan kemarin saya tadi bercerita 2 minggu yang lalu mencapai puncaknya. Puncak jumlah kasus itu puluhan ribu kan, sekarang sudah menurun. Nah, yang harus kita upayakan adalah kita memperlambat puncaknya, jadi supaya tidak cepat naik sekali, dan puncak itu tidak usah tinggi-tinggi. Jadi puncak itu dapat segera tercapai, tidak tinggi, dan kemudian menurun lagi. Nah, Jadi belum perlu lockdown seperti di Italia? Saat ini belum. Cuman semuanya harus waspada, harus kooperatif. Masyarakat harus berpartisipasi. Tapi kalau kita mengharapkan masyarakat inisiatif kan agak susah nih, Prof. Kenapa tidak seperti yang Prof sampaikan tadi, kayak di China, pemerintah lokal datangi warga untuk tes? Kalau ada laporan, artinya kalau ada kasus, sekarang pemerintah sudah mengeluarkan pedoman sih. Jadi ada definisinya, kalau ada kasus, ada gejala, kemudian ada riwayat datang dari negara yang terjangkit, nah itu harus diperiksa. Tapi kalau tidak ada gejala, mereka datang dari negara terjangkit, ada daftarnya itu, nah mereka harus di home quarantine, harus tidak boleh kemana-mana selama 14 hari. Kalau sehat ya oke. Nah itu sudah satu upaya untuk tidak menyebarkan, karena bagaimanapun kita memahami bahwa ada namanya healthy carrier kan, orang-orang yang sehat tapi kemungkinan membawa virus. Nah itu mereka yang harus dibatasi supaya tidak menjadi sumber penularan yang lain. Mungkin orang itu tidak sakit, tapi pengalaman di Wuhan, mungkin pada awal-awal itu ada seorang yang datang dari Wuhan, pulang ke rumahnya, dia sendiri tidak pernah sakit, tapi 2 keluarganya lain di satu rumah kemudian sakit. Padahal orang itu tidak pernah pergi ke Wuhan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa orang yang sehat tapi pernah terpapar itu bisa menjadi sumber penularan. Itu yang ya kita mesti cermati, ya, mesti diawasi. Makanya kebijakannya adalah kalau mereka datang dari negara tertular harus dirumahkan, tanda petik ya, artinya di karantina, tapi tidak perlu di satu gedung khusus, cukup di rumah selama 14 hari. Kita lanjut di segmen berikut. Baik. Pemirsa tetaplah di special interview. Orang bertanya-tanya, ini sampai kapan, Prof? Saya tidak bisa meramalkan bulan kapan, tetapi yang pasti wabah ini akan berakhir ketika kekebalan manusia bisa mengatasi virusnya.